Halo sahabat bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu sehat dan bahagia, sukses dan selalu berkarya yang terbaik. Jumpa lagi sahabat yang baik di channel Happy Day, tempat kita ngobrol bersama untuk mencari dan menemukan kebahagiaan. Sahabat bahagia, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk membahagiakan orang lain adalah dengan mendengarkannya dengan baik. Ketika mereka lagi curhat dengan kita, ketika mereka lagi ngobrol dengan kita, kita bisa bayangkan betapa kecewanya sahabat kita ketika datang ke kita, kemudian kita mengacuhkan begitu saja. Kemudian atau ketika dia ngobrol, kita cepat-cepat menginterupsi yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Tentu kita tidak ingin seperti itu kan? Nah, di sini saya ingin berbagi resepnya yang kita sebut sebagai aset you untuk menjadi pendengar yang baik untuk sahabat kita. Yang pertama adalah A. A itu adalah atensi. Jadi ketika teman kita curhat kepada kita atau ingin ngobrol dengan kita, maka sebaiknya kita memberikan perhatian kepada apa yang disampaikan. Memperhatikan ketika mereka bicara. Fokuskan perhatian kita kepada mereka. Jangan sambil mengerjakan sesuatu atau handphonean, sibuk WA-an ya. Kalau misalkan itu urgent, maka sampaikan, maaf ya, saya kok lagi ini, tapi saya akan betul-betul memperhatikan apa yang kalian sampaikan atau yang Anda omongkan begitu. Ya, setelah A, sekarang S. Apa itu S? S itu adalah sikap positif. Jadi selain memperhatikan, kita juga menunjukkan sikap yang positif. Yang kita bisa tunjukkan dengan gerak-gerik tubuh kita, bahasa tubuh kita ya. Kalau kita suka kan kita menunjukkan antusiasme begini ya. Kemudian juga bisa juga dengan ekspresi wajah kita. Ya. Ketika mereka butuh peneguhan ya kita menganggukkan kepala. Ya, ketika dia lagi sedih kita coba untuk tepuk-tepuk bahunya. Yang ketiga adalah E ya. E itu empati. Artinya kita mencoba untuk memahami perasaan orang lain. Jadi kita bisa melakukan begini caranya sahabat. Kita coba untuk bayangkan, seandainya kita pada posisi dia yang lagi punya masalah, ya, dikhianati temannya gitu ya. Bagaimana perasaan kita? Supaya kita bisa terlibat, bisa menunjukkan sikap yang positif juga. Ketika dia lagi menyampaikan kesedihannya, menyampaikan kegalauannya, ya, jadi berempati, ya, jadi itu kuncinya. Kalau tadi E, sekarang aset you kan berarti sekarang T. T itu terbuka. Sebuah komunikasi yang baik itu akan berjalan dengan baik, akan efektif ketika kita juga mau membuka diri kita. Ketika kita mau membuka juga pikiran kita untuk menerima pendapat, untuk mencoba melihat perspektif mengapa kok dia sampai bersedih seperti itu, kita pun juga akan sangat bagus, sahabat, kalau kita juga mau membuka diri. Jadi ketika misalkan teman kita curhat, waduh, ternyata dikhianati itu tidak enak, kita bisa juga kemudian menyampaikan, oh iya, saya juga pernah loh mengalami hal yang sama. Atau kita tidak mengalami, kita bisa juga menyampaikan, saya juga punya teman yang seperti Anda gitu ya, juga agak lama butuh prosesnya, tapi itu bisa cepat kok kita lakukan. Itu keterbukaan. Sehingga apa yang terjadi, orang lain, lawan bicara kita juga akhirnya bersemangat untuk menyampaikan apa yang dikeluh kesahkan, untuk menceritakan sesuatu yang pengen dia ceritakan. Nah sekarang yang terakhir sahabat, ya,
umpan balik. Umpan balik itu penting sekali di dalam komunikasi. Karena dengan kita menyampaikan umpan balik, maka teman partner yang berkomunikasi dengan kita akan tahu bagaimana reaksi, bagaimana sikap kita, dan mereka juga tahu sejauh mana kita memahami apa yang dia sampaikan, apa yang dia curhatkan kepada kita. Jadi teman-teman penting untuk mungkin ya menegaskan kembali apa yang disampaikan. Oh, jadi menurut kamu itu seperti ini loh ya, kayak begitu. Atau kita juga bisa sampaikan, loh bagus loh ya pengalamanmu, saya pingin kayak begitu. Atau kita bisa menyampaikan, oh, kasihan ya, tapi saya paham ya, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita ekspresikan, kita sampaikan kepada sahabat kita yang sedang curhat kepada kita. Jadi pendengar yang baik bukan sekedar mendengarkan saja, tapi kita juga perlu memberikan feedback. Sahabat bahagia, jadi simpelkan, jurus mautnya adalah accept you, supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik. Tentunya kita semuanya ingin membahagiakan siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, karena kita ini sering berinteraksi dan kita harus sering mendengarkan, maka marilah kita praktekkan accept you ini dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat yang baik, kita akhiri obrolan kita pada sesi ini dan kita akan bertemu lagi di channel yang sama, Happy Day, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi loh ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.